Ya, pagi hari setengah 7, jalanan sudah mulai dipenuhi dengan aktivitas warga cuy. Dan gue sedang berada di pemakaman massal korban dari tragedi Sampit yang terjadi pada tahun 2001. Makam massal 18 Februari 2001, Sampit Kalteng, 200 meter ke arah sana. Jadi 200 meter gue akan berjalan ke arah sana. Mentok itu adalah kuburan massal dari korban tragedi Sampit yang terjadi pada tahun 2001. By the way, posisinya ada di Jalan Ahmad Yani yang menghubungkan antara Bamang dengan Sampit cuy. Oke, kita mulai eksplor aja, masuk ke dalam. Jadi gua akan berjalan kaki sepanjang 200 meter dan mentok nanti akan bertemu dengan kuburan massal. Dan di kuburan massal itu semua korbannya adalah warga dari etnis Madura yang jatuh karena konflik yang terjadi pada tahun 2001 antara etnis Dayak dengan etnis Madura cuy. Ya, welcome back to Kadafi Vlog. Dan pada pagi hari ini cuy, hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, gue sedang berada di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi mengikuti permintaan teman-teman semua nih, ini banyak banget permintaan yang masuk mungkin dari setahun 2 tahun yang lalu ya, untuk gue datang ke makam massal Sampit dan melakukan uji nyali eksplorasi di tengah malam. Nah, tadi malam gue udah bikin konten eksplorasi sekaligus uji nyali juga di kuburan massalnya. Nah, pada pagi hari ini gue pingin menunjukkan ke teman-teman semua situasi di pagi hari supaya lebih jelas terlihat gitu loh. By the way, gue disclaimer dulu, gue bikin konten ini bukan untuk mengorek luka lama. Ya tentu alhamdulillah warga Sampit, maksud gue suku Dayak dengan suku Madura sudah damai ya saat ini, tidak ada konflik lagi. Tapi di sini hanya sekedar untuk edukasi dan kita ambil hikmahnya aja lah, bahwa dari setiap pertempuran, dari setiap peperangan tidak pernah ada yang diuntungkan cuy, selalu ada yang dirugikan. Dan ini gue mengikuti permintaan teman-teman semua ya. Jadi please banget jangan sampai ada yang komen berbau-bau sara gitu ya, atau kayak membedakan antara suku satu dengan suku lainnya, atau bahkan menyalahkan suku salah satu. Gue minta komennya tetap kondusif, gue mohon banget ya. Jadi jalan ini buntu dan mentok langsung di sebelah kiri ada kuburan massal korban tragedi Sampit yang terjadi pada tanggal 18 Februari sampai 28 Februari tahun 2001 cuy. Wow. Di sini ada papan yang cukup besar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makam korban tragedi 18 Februari 2001 Sampit. Wow. Jadi makam ini dikelilingi oleh pagar berwarna biru. Dan ini jalannya udah mentok, jalan buntu. Kesana terus gue nggak tahu ya, itu kebun kah, atau ladang warga, atau sawah, atau hutan, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas sih ini nih tanah-tanah rawa, ini tanah gembur gitulah. Oke, kita mulai masuk. By the way, sorry banget, ini gue cuma pakai sendal jepit, dan karena jalanannya cukup becek, jadi sendal gue basah. Jadi dalam melangkah berisik ya. Ya, di sebelah kanan ketika kita masuk ke gerbangnya atau pintu pagarnya, sebelah kanan sini ada semacam saung untuk istirahat atau untuk berteduh bagi para peziarah. Di sini disediakan kursi kayu, ada meja kayu juga, dan di sini ada Yasin, buku-buku Yasin, mungkin bagi pelayat jadi bisa membaca Yasin. Dan di dalam area pemakaman massal ini terdapat 6 buah nisan. 6 buah nisan bukan berarti hanya ada 6 jenazah yang dimakamkan di sini. Ya, menurut informasi yang gue dengar ya, dan gue baca di artikel yang ada di internet, bahwa di tanah ini terdapat sekitar
kurang lebih 3.000 jiwa yang dimakamkan di pemakaman massal ini. Ada sekitar 700 jenazah yang dikuburkan dalam kondisi tanpa kepala atau kepalanya terpenggal, dan kepalanya pun dikuburkan di pemakaman ini cuy. Dan kalau kalian lihat ya, kalian bisa googling aja, cari di internet, cari di YouTube, ada banyak video-video tersebar dokumentasi tentang kerusuhan Sampit. Jadi pada saat pemakamannya itu menggunakan ekskavator. Wow, dan banyak banget video-video yang sebenarnya kurang layak untuk ditonton karena mengandung kekerasan, gila, sadis banget. Dimana warga etnis Madura habis dibantai oleh warga dari etnis Dayak. Pembantaian ini terjadi bukan tanpa alasan cuy, karena sebelumnya justru warga suku Madura lah yang membantai warga suku Dayak selaku warga lokal atau suku lokal yang ada di tanah Kalimantan Tengah ini. Nah, akibat hal itu, akibat konflik yang memanas ini, semua suku Dayak dari penjuru Kalimantan datang ke Sampit untuk membalaskan dendam. Dan akhirnya semua warga Madura yang tinggal di Sampit semua dibantai, dibunuh. Ya cukup sadis, gua nggak tega untuk menceritakan secara detail. Tapi ada sekitar 3.000 jiwa yang wafat di tanah Sampit ini. Sementara 100.000 lebih suku Madura diungsikan keluar dari kota Sampit cuy. Ini Bayudo udah gerimis lagi. Udah mulai gerimis lagi nih pagi-pagi. Sekarang ini jam 6:30 pagi cuy. Ya gue belum tidur. Tadi malam gue habis explore, gue habis uji nyali di makam massal korban Sampit ini. Ini hanya ada 6 batu nisan. Ya 6 nisan ini hanya secara simbolis aja. Tapi di bawah sini terdapat ribuan jiwa yang dikuburkan, atau ribuan jenazah cuy. Oke lah, ini hujan ya, gue berteduh dulu deh. Oke, gue duduk sini. Ya, gue berharap konflik-konflik antar suku, antar etnis seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Atau mungkin konflik antar agama, antar golongan. Karena apa sih yang dicari dari konflik, keributan, kerusuhan, saling bunuh, saling bantai? Apa sih keuntungannya? Nggak ada keuntungan yang kita dapat cuy. Dalam setiap perkelahian, dalam setiap peperangan, menang jadi abu, kalah jadi arang. Dua-duanya selalu dirugikan. Tapi ya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa ya harga diri harus dijaga. Jadi ketika harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain, maka kita harus melawan. Justru itu gue berharap banget dan gue menghimbau kepada teman-teman, kita harus bisa saling menghargai. Jangan sampai kita menginjak-injak harga diri orang lain, yang mengakibatkan orang lain tersinggung, sakit hati, dan akhirnya balas dendam. Ya semoga kerusuhan Sampit, kerusuhan Ambon, kerusuhan Poso, dan semua kerusuhan-kerusuhan yang pernah terjadi di bumi Indonesia ini tidak terulang lagi. Oke lah teman-teman, kayaknya vlog gue cukup sampai di sini. Jadi buat teman-teman yang kepo pengen nonton eksplorasi di malam hari dan vlog gue ketika uji nyali, kalian langsung kunjungi aja channel Bucin TV. Tadi malam gue udah explore dan uji nyali juga. Nanti akan ditayangkan di channel Bucin TV. Ya untuk video pagi hari kayaknya cukup sampai di sini cuy.